Perkenalkan nama aku Venda Laurencia dari kelas 12 IPA 1. Di video kali ini aku akan mempresentasikan hasil analisis aku tentang unsur periode ketiga. Langsung aja kita mulai. Unsur periode pertama. Nah, di sini ada gambar 8 unsur-unsur yang ada dalam periode ketiga. Pertanyaan pertama, berdasarkan gambar, apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam atau dalam bentuk senyawa? Unsur-unsur periode ketiga sebagian besar di alam dalam bentuk senyawa, dan ada juga yang terdapat dalam keadaan bebas. Jika kita lihat pada gambar, yang pertama itu ada natrium yang dalam bentuk garam. Yang kedua ada magnesium dalam bentuk dolomit. Yang ketiga aluminium dalam bentuk bauksit. Kemudian silikon dalam bentuk silika. Kelima ada fosfor dalam bentuk fluoropatit. Keenam ada belerang dalam bentuk pirit. Dan yang ketujuh ada klor dalam bentuk halit. Nah, untuk argon sendiri merupakan unsur bebas. Kemudian yang kedua, unsur apakah yang paling banyak keberadaannya di alam? Nah, ini adalah gambar dari silikon dalam bentuk pirit. Berdasarkan persentase kelimpahannya, unsur-unsur periode ketiga yang paling banyak terdapat di alam adalah silikon dengan kadar 25,67% di kulit bumi. Ketiga, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan jari-jari atomnya. Beri penjelasan mengapa jari-jari natrium lebih besar daripada yang lainnya. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi, jika kita lihat, aku lihat dari grafik yang aku buat, jari-jari natrium itu lebih besar daripada yang lainnya. Argon itu paling kecil. Jadi hubungan jari-jari atom di periode ketiga adalah semakin ke kanan, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Nah, dalam satu periode, semakin ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke kanan, jumlah proton dan jumlah elektron semakin banyak, sedangkan jumlah kulit terluar yang terisi elektron tetap sama, sehingga tarikan inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Nah, Na sendiri kenapa lebih besar daripada yang lainnya? Karena Na ada paling kiri dan jumlah elektronnya sedikit, jadi tarikan inti atom terhadap elektronnya tidak terlalu kuat, jadi natrium jari-jarinya besar daripada yang lainnya. Keempat, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan titik didihnya. Beri penjelasan mengapa titik didih silikon lebih besar daripada yang lainnya. Nah, ini grafik yang aku buat. Di sini aku lihat silikon emang paling tinggi. Nah, kenapa? Karena silikon mempunyai titik leleh. Karena silikon mempunyai struktur kovalen raksasa. Nah, struktur tersebut mirip struktur yang dimiliki intan. Setiap atom silikon terikat secara kovalen pada 4 atom silikon yang lain. Hal ini lah yang menyebabkan silikon punya titik didih dan titik leleh yang tinggi. Nah, karena silikon ini mempunyai struktur kovalen raksasa, jadi untuk mendidih
mendidikan ataupun melelehkan silikon, terlebih dahulu harus memutuskan struktur kovalen raksasa itu. Jadi itulah mengapa silikon memiliki titik didih dan titik leleh yang paling tinggi di periode ketiga. Nah, yang kelima, buatlah grafik hubungan unsur-unsur periode ketiga dengan energi ionisasinya. Beri penjelasan. Nah, ini adalah grafik yang aku buat. Kalau secara sekilas, kita bisa menyimpulkan kalau hubungan secara sekilas kita bisa lihat kalau grafik ini semakin naik gitu. Jadi, kesimpulannya adalah dalam satu periode, dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar. Hal ini disebabkan gaya tarik inti semakin besar, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah. Tapi kalau kita perhatikan dengan lebih cermat lagi, kita bisa aku nemuin ada kejanggalan. Di sini aluminium memiliki energi ionisasi yang lebih kecil daripada magnesium, dan juga sulfur memiliki energi ionisasi yang lebih kecil dari fosfor, sehingga grafiknya terlihat tidak meningkat terus. Nah, kenapa hal ini terjadi? Secara umum, energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan meningkat. Akan tetapi, energi ionisasi aluminium lebih rendah dari energi ionisasi magnesium, dan energi ionisasi sulfur lebih rendah daripada fosfor. Hal ini disebabkan oleh susunan elektron dalam orbital yang penuh atau setengah penuh memiliki kestabilan yang lebih besar. Nah, itu aja dari aku, semoga ini bermanfaat untuk kalian. See you next time. Pau pau.